Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menggelar tradisi Pasar Bandeng. Tradisi yang berlangsung sejak zaman Sunan Giri ini berlangsung pada 6 hingga 8 April 2024. Hadirnya kegiatan tahunan ini menjadi magnet bagi masyarakat. Tidak hanya dari Kabupaten Gresik, namun juga dari beberapa kota tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Pasar Bandeng selalu digelar di akhir bulan Ramadan dengan komunitas utama dan ikonisnya ikan bandeng. Namun di pasar tahunan ini, masyarakat tidak hanya bisa mendapatkan ikan bandeng karena pemerintah Kabupaten Gresik juga memfasilitasi UMKM dan pedagang kecil. Mulai kuliner, fashion, permainan, hingga perlengkapan rumah tangga untuk menjual produknya di pasar ini. Pasar Bandeng tak ubahnya pesta rakyat warga Kabupaten Gresik. Selama 3 hari pelaksanaan Pasar Bandeng 2024, seluruh kawasan Pasar Bandeng mulai dari Jalan Samanhudi, HOS Cokro Aminoto, hingga Raden Santri selalu dipadati warga yang datang berbelanja atau sekedar jalan-jalan bersama keluarga. Pasar Bandeng juga menjadi destinasi wisata budaya bagi warga Gresik yang hidup di perantauan dan mudik ke Gresik saat libur hari raya. Apalagi tahun ini kegiatan utama Pasar Bandeng dihelat di kawasan Bandar Grise, sebuah kawasan wisata heritage yang menyimbolkan Gresik sebagai daerah perdagangan yang heterogen. Pemirsa, sesak dan meriah banget di sini karena saya berada di tengah-tengah keramaian Pasar Bandeng di Kabupaten Gresik. Jadi, ini memang pemerintah Kabupaten Gresik menggelar kegiatan Pasar Bandeng 2024. Pasar Bandeng merupakan kegiatan tahunan yang menjadi tradisi khas masyarakat Gresik dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 April 2024 ini diramaikan dengan pameran UMKM dan kontes Pemirsa, seperti yang disampaikan Tania sebelumnya, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana tradisi dari Pasar Bandeng yang ada di Kabupaten Gresik. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmad Yani, atau biasanya kita akrab menyapa dengan Gus Yani, juga Kepala Dinas Parekraf Dispora Bapak Ghazali. Luar biasa. Assalamualaikum Gus Yani juga Pak Ghazali. Waalaikumsalam Mbak.
Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, karena bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Di kesempatan kali ini, Gus Yani saya yakin pemirsa yang ada di rumah, apalagi bagi penonton yang memang mereka dari wilayah Kabupaten Gresik atau mungkin sekitar Kabupaten Gresik itu sudah tidak asing dengan yang namanya Pasar Bandeng. Tapi di sini saya sebenarnya pengen tahu lebih lengkap gitu ya. Sebenarnya Pasar Bandeng itu bagaimana sih Gus? Ya, alhamdulillah ya. Jadi Pasar Bandeng ini merupakan sebuah budaya, warisan budaya tak benda yang mana Pasar Bandeng ini setiap tahun kita pemerintah Kabupaten Gresik khususnya selalu mengadakan festival, dan yang menariknya Pasar Bandeng itu identiknya mesti di bulan suci Ramadan. Iya. Jadi rata-rata di 10 hari terakhir setelah tradisi di Gresik ini bermacam-macam, mulai ada malam 21 dirayakan di Pondok Pesantren Mambaus Solihin, terus ada kolak ayam di Desa Anggumeno, kemudian ada malam selawe di makam Sunan Giri, dan penutupnya di malam 27, malam 29 selama 3 hari ya Pak Kadis ya. 3 hari itu diselenggarakan Pasar Bandeng. Ini merupakan tradisi budaya yang turun-temurun. Dulu informasinya dimulai dari eranya Mbah Sunan Giri waktu itu. Wah, cukup lama berarti ya. Cukup sangat lama sekali. Dan alhamdulillah tradisi budaya ini terus kita lestarikan, kita jaga, kita rawat. Dan tentu ini juga terus ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Gresik, bahkan nasional sering bertanya, kapan sih Pasar Bandeng gitu, atau enggak Pasar Bandeng bisa enggak dilaksanakan di akhir tahun atau di awal tahun. Saya bilang kalau akhir tahun mungkin festival bandengnya saja, tetapi kalau Pasar Bandengnya itu ya memang di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya Gus Yani ya. Pasar Bandeng bukan hanya bagi warga yang ada di Kabupaten Gresik, bahkan di luar Kabupaten Gresik. Mungkin saya sedikit bergeser ke Pak Gozali begitu ya. Ini kan ada Pasar Bandeng, pasti banyak komoditi bandeng juga ya. Pak Gozali yang ada di Kabupaten Gresik. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Gresik? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara bandeng di Gresik ini, kalau dihubungkan dengan ekonomi kreatif itu sudah sangat berhubungan, melekat sekali. Bahkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Bupati bahwa Pasar Bandeng yang sekarang puncaknya dengan kontes Bandeng Kawak, ini sudah menjadi tradisi, bahkan sudah menjadi warisan budaya tak benda. Jadi merupakan kebanggaan masyarakat Gresik. Gitu. Luar biasa sekali ya. Saya juga bangga ya menjadi warga Kabupaten Gresik gitu ya Gus Yani juga Pak Gozali. Terkait dengan dari sisi kebijakan gitu ya Pak. Diwadahi seperti apa sebenarnya berbagai tradisi? Mungkin tadi disebutkan selain dengan adanya Pasar Bandeng ada berbagai tradisi yang lain. Ya. Di pemerintah Kabupaten Gresik sendiri itu mewadahinya seperti apa Gus Yani? Jadi kenapa kok asal mulanya kenapa Bandeng ya? Tentunya itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Tidak ikan-ikan yang lain, pasar gurami atau pasar lele gitu ya. Benar-benar. Kenapa kok jadi Pasar Bandeng? Memang dulunya memang Gresik ini kan sebagian besar masyarakatnya pekerjanya adalah budidaya ikan bandeng. Dimulai dari Gresik Utara, mulai Manyar, Bunga, Sedayu sampai Ujung Pangka, Panceng, semuanya ini masyarakatnya mayoritasnya punya pekerjaan budidaya ikan bandeng. Dan alhamdulillah Gresik sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan pada tahun 2022, Gresik ditetapkan sebagai kampung bandeng. Artinya komoditas bandeng ini memang sangat banyak sekali di Kabupaten Gresik, kurang lebih hampir 1 tahun itu bisa 80.000 ton per tahun. Nah, di sini kenapa kok
asal musulnya kenapa bisa Bandeng ya memang dari dulu turun temurunnya dulu memang dulu konon ceritanya ada ketika di era Mbah Sunan Giri ini berkunjung ke daerah di wilayah utara mengajak Mbah Sunan Giri mengajak masyarakat Gresik memulai usaha jadi terkait dengan ekonomi usahanya dimulai dari budidaya ikan bandeng. Dari situ akhirnya Mbah Sunan Giri menjadi sebuah tokoh sosok tokoh ulama dan juga tokoh masyarakat di eranya yang sudah berpikir terhadap ekonomi masyarakat pada zamannya. Akhirnya masyarakat di wilayah Gresik Utara bahkan di selatan mulai Cerme, Benjeng itu sudah mulai menanam ikut budidaya ikan bandeng di tambaknya masing-masing seperti itu. Luar biasa, berarti panjang sekali sebenarnya sejarahnya. Betul. Ya. Kalau bisa dibilang tradisi ini bukan hanya sekedar muncul gitu aja, tapi ada prosesnya. Betul. Gitu ya Gus Yani ya. Nah pemirsa, tentunya kita masih ingin untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjaga tradisi dan juga nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk itu kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih masih setia bersama kami di JTV. Kita kembali untuk melanjutkan bincang-bincang bersama dengan Gus Yani juga dengan Pak Ghazali di kesempatan kali ini ya. Tentunya tadi sempat kita mention terkait dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Gresik begitu ya Gus Yani. Selain sebuah tradisi dan menjaga nilai budaya, si Pasar Bandeng ini itu sebenarnya memiliki dampak positif apa untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik Gus? Ya tentu sangat punya dampak ya secara umum. Tradisi Pasar Bandeng ini di lokasi titik acaranya khususnya di pasar itu juga bermacam-macam dagangan ya. Artinya tidak hanya bandeng saja, di sana nanti muncul apa saja ikan laut yang bermakan ragam, kemudian kopya UMKM Kabupaten Gresik di sana pasti banyak sekali kopya, sarung, baju koko. Artinya kalau dulu saya karena saya ini asli Gresik ya. Kalau dulu sudah mau masuk setelah malam Selawe itu Pak Kadis, kita itu punya rutinan pecah celengan ya, pecah celengan kemudian celengannya ini nanti dihitung untuk pergi ke Pasar Bandeng. Wah. Nah, ini saking senengnya berangkat betul, ke Pasar Bandeng ya Gus ya. Betul, ini juga sudah turun temurun ya dan ini bisa berjalan seperti itu terus. Ketika ditunggu Pasar Bandeng itu sudah mau 1 tahun, nanti setelah Pasar Bandeng beli celengan lagi di lokasi Pasar Bandeng. Banyak yang menjadi ciri khas di Pasar Bandeng itu. Ada mainan anak-anak, masak-masakan, terus apalagi itu sudah menjadi ciri khas di Pasar Bandeng ya. Ada kapal-kapalan gitu, itu menjadi sebuah ciri khasnya di Pasar Bandeng. Tentu ini sangat berdampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Wah luar biasa ya, ternyata bukan hanya fokus di bagian bandengnya saja, tapi juga ada pakaian, berbagai macam UMKM. Tadi saya juga sempat keliling sebentar gitu ya Gus ya. Ternyata memang banyak sekali warga di Kabupaten Gresik yang ikut serta dalam pagelaran Pasar Bandeng kali ini. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Ghazali begitu ya Pak ya. Kita membahas sedikit serius terkait dengan aspek pembangunan agroekonomi ini. Nah sebenarnya kebijakan apa sih yang ada hubungannya dengan Pasar Bandeng kali ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan nawakarsa dari Pak Bupati bahwa Bandeng ini sebenarnya menjawab dari nawakarsa itu, yaitu Gotani itu masuk, terus agropolitan itu juga masuk. Di samping
banyak juga yang irisan secara tidak langsungnya. Misalnya tentang yang disampaikan Pak Bupati tadi tentang bagaimana menggerakkan usaha dan seterusnya. Itu ada di Nawakarsa yang lain gitu. Jadi alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau ini Pasar Bandeng ini dengan program Nawakarsanya ini sangat berimplikasi kepada masyarakat begitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi ya benar ya. Terkait di sisi lain, kita masih punya persoalan di dunia budidaya bandeng. Para petani tambak yang di Kabupaten Gresik, khususnya di sektor perikanan ini kan masih susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, terus harga pakan yang cukup tinggi. Maka di sini kami menyusun Nawakarsa, Gresik Agropolitan, dan kami juga akan mencoba dengan stimulan-stimulan yang lain dengan adanya gebyar diskon pupuk subsidi khususnya di sektor budidaya ikan tambak. Nah, ini juga akan menjadi sebuah stimulan atau bisa menjawab persoalan di dunia pertambakan di Kabupaten Gresik. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang pengaruhnya itu banyak sekali. Bahkan dari segi pembangunan aja Pasar Bandeng ini berpengaruh gitu ya Gus ya. Betul. Nah, tadi sempat mention terkait dengan Nawakarsa yang ada di Kabupaten Gresik. Sebenarnya saya semakin pengen tahu, kepo ya istilahnya ya Gus ya. Kepo. Apa saja capaiannya dari kabupaten selama ini terkait dengan Nawakarsa Gus? Ya, Nawakarsa ini sebetulnya navigasi pembangunan di Kabupaten Gresik. Ada 9 Nawakarsa yang sudah kita susun, ada Gresik Akas, Gresik Seger, Gresik Mapan terkait infrastruktur antar wilayah, penghubung antar wilayah, kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Ini sangat dirasakan di Kabupaten Gresik. Penanganan banjir di wilayah selatan, kemudian pemerataan pembangunan di wilayah selatan, banyak sekali. Dan tentunya kalau di segmen Pasar Bandeng ini ada yang namanya Gresik Agropolitan. Ini sangat terkaitan dengan Pasar Bandeng yang ada di Kabupaten Gresik. Luar biasa, ternyata pemerintah Kabupaten Gresik itu pemirsa sangat mendukung berbagai tradisi yang memang ada sejak dulu, termasuk salah satunya adalah di pagelaran Pasar Bandeng kesempatan kali ini. Gus Yani juga Pak Ghazali, terima kasih banyak kesempatan waktunya. Sukses selalu untuk setiap program pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan pemirsa, sesaat lagi kita bersama akan menyaksikan kira-kira siapa pemenangnya dari kontes Bandeng Kawak tahun ini. Pastinya bukan hanya saya yang ingin tahu, Gus Yani maupun Pak Ghazali juga pengen segera mengumumkan kira-kira siapa yang jadi pemenangnya. Anda juga ingin tahu? Saksikan terus event kesempatan kali ini. Kita akan kembali sesaat lagi.
tambak agar terus berbudidaya ikan bandeng di Kabupaten Gresik. Izin Pak Gubernur, kami terus mencoba mengenalkan Gresik dengan identitasnya, yaitu Gresik ya Bandeng, Bandeng ya pasti Gresik. Jadi mohon maaf kalau ada yang mewakili Bupati Sidoarjo, kami yakin Bandeng kami ini juga tidak kalah dengan Bandengnya Sidoarjo. Sebelum pemenang kontes Bandeng Kawak diumumkan, pemerintah Kabupaten Gresik secara khusus memberikan penghargaan kepada 50 budayawan Gresik. Para budayawan ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gresik atas kontribusinya dalam memajukan kebudayaan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan budayawan oleh Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, didampingi Wakil Bupati Gresik, Hajah Aminatun Habibah. Pengumuman pemenang kontes Bandeng Kawak 2024 menjadi puncak rangkaian Pasar Bandeng yang berlangsung pada 6 hingga 8 April 2024. Kontes ikan bandeng berukuran jumbo yang berlangsung di Bandar Grise ini menampilkan 3 pemenang terpilih. Juara ketiga diraih bandeng seberat 8 kg dengan panjang 97 cm milik Zainal Abidin dari Desa Watu Agung, Kecamatan Bunga. Juara kedua diraih oleh bandeng seberat 11 kg dengan panjang 103 cm milik Askin, petambak asal Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah. Sedangkan juara pertama diraih Saifullah Mahdi, petambak asal Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah dengan bandeng seberat 13,1 kg dan panjang 100 cm. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menilai kontes Bandeng Kawak memiliki dampak luar biasa untuk sektor pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Gresik. Adi Karyono berharap kontes Bandeng Kawak ini bisa diangkat ke kancah nasional bahkan internasional. Gus Yani mengatakan Bandeng adalah Gresik, Gresik adalah Bandeng. Saya nggak peduli kalau terjadi Gus Yani berantem dengan Gus Mudlor, itu bukan urusan saya, ya. Silakan bikin festival tapi namanya bukan kontes Bandeng Kawak, ya. Yang paling penting kami mendukung bahwa ini budaya yang sangat baik. Ini perlu dilestarikan dan ini dikembangkan. Jadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Bupati Gresik tentu harus berkolaborasi bagaimana membawa kontes Bandeng Kawak ini menjadi ke kancah nasional bahkan internasional. Setuju? Ini luar biasa, ya. Saya baru melihat ada bandeng seberat 13 kilo, ya. Nggak tahu makan apa ini. Bapak sekalian, tentu ini bagi kami festival-festival semacam ini dari yang kecil menjadi besar itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ekonomi akan bergerak, kemudian budaya juga terlestarikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih. Para pemenang kontes Bandeng Kawak 2024 mendapatkan hadiah uang tunai total sebesar 75 juta rupiah. Juara pertama mendapatkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah, juara kedua menerima 25 juta rupiah, dan juara ketiga sebesar 20 juta rupiah. Hadiah para pemenang diserahkan oleh PJ Gubernur Adi Karyono, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, dan Wakil Bupati Gresik Hajah Aminatun Habibah. Pasca pengumuman pemenang kontes Bandeng Kawak 2024, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono didampingi Bupati dan Wakil Bupati Gresik meninjau langsung keramaian Pasar Bandeng 2024. Dalam kesempatan ini, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono berbelanja ikan bandeng khas Gresik yang berukuran cukup besar. Pemirsa, Pasar Bandeng 2024 di Kabupaten Gresik berlangsung meriah. Event tahunan yang jadi gawenya warga Gresik ini tidak sekedar untuk melestarikan tradisi dan budaya khas, namun juga menjadi salah satu motor penggerak UMKM dan perekonomian masyarakat serta wujud konkret program Nawakarsa pemerintah Kabupaten Gresik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tania Nandita. Sampai jumpa di event berikutnya.